Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Solehudin Wijaya dan Biondi Harmanto ingin menjelaskan shortcut bahasa pemrograman Python untuk uji data tes mahasiswa prediksi kelulusan dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Pertama, yaitu mengimpor library yang dibutuhkan untuk digunakan pada codingan. Library yang digunakan yaitu pertama adalah import numpy as np, digunakan untuk perhitungan matematis seperti array dan statistik. Import pandas as pd, digunakan untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel seperti data Excel. Kemudian from numpy import min, fungsi min digunakan untuk menghitung rata-rata data. From numpy import std, fungsi std untuk menghitung standar deviasi, yaitu ukuran sebaran data. Progressing import min-max scaler. Min-max scaler digunakan untuk menormalkan data supaya semua fitur memiliki skala yang sama, yaitu antara 0 dan 1. Ini penting agar model bisa bekerja lebih baik. Scalar model selection. Import train test split. Fungsi ini digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. From scalar model selection. Import cross-val score. Cross-validation digunakan untuk mengevaluasi model secara adil dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian lalu menguji model berkali-kali. From scalar matrix import confusion matrix. Fungsi ini digunakan untuk membuat confusion matrix, yaitu tabel yang menunjukkan hasil prediksi. Perintah from google.collect import file digunakan untuk mengimport file yang digunakan untuk mengelola dan membaca file. Kemudian upload file sama dengan file upload, dan for fn in upload key, kemudian print digunakan untuk menampilkan output untuk mengupload file yang akan kita gunakan nanti. Kemudian akan menampilkan hasil dari upload file tersebut dengan nama file dan ukuran dari file tersebut. Kemudian selanjutnya df sama dengan pd.read_csv, kemudian nama file datasheet mahasiswa kehadiran aktivitas ipk.csv. Ini digunakan untuk membaca file yang telah diupload, kemudian menampilkannya dengan menggunakan perintah df, sehingga menampilkan hasil berbentuk tabel yang terlihat di tampilan. Kemudian df.count sama df.count digunakan untuk menghitung jumlah seluruh baris dari tiap kolom yang ada. Jadi seperti nama, jumlahnya ada 1500, kemudian jenis kelamin 1500, kemudian seterusnya sesuai dengan kolom yang ada dalam file CSV yang kita upload tadi. Kemudian df.info digunakan untuk mencetak ringkasan informasi singkat dari kerangka dan data termasuk indeks, dtype, dan kolom nilai bukan nol, dan penggunaan memori. Jadi misalnya seperti nama, konteksnya adalah non-null, kemudian dtype-nya adalah objek, kemudian jenis kelamin, non-null count-nya adalah 1500, kemudian dtype-nya adalah objek, dan seterusnya, hingga status akademik. Kemudian print df.isNull.sum digunakan untuk menampilkan seluruh baris yang di dalamnya terdapat missing value. Jadi perintah ini digunakan untuk mengecekkan apakah value terdapat missing value atau tidak. Terlihat di dalam output, di sini kosong semua, berarti tidak ada yang
memiliki missing value pada fitur-fitur tersebut. Kemudian df2 sama dengan df drop nama jenis kelamin, status menikah, axis 1 itu digunakan untuk menghapus variabel yang tidak digunakan. Jadi menghapus nama jenis kelamin status menikah kemudian dimasukkan ke dalam variabel df2. Kemudian karena status akademik ini hasilnya adalah lulus dan tidak, jadi karena dia string atau objek, kita harus ganti jadi 1 dan 0. Cara merubahnya adalah df2 titik log dalam kurung df dalam kurung status akademik sama dengan lulus, kemudian status akademik nama kolomnya sama dengan 1. Jadi diubah semua yang lulus di dalam kolom status akademik menjadi 1. Sama seperti yang tidak, tinggal mengubah hasilnya jadi tidak dan hasil akhirnya jadi 0. Mengubah semua baris yang isinya tidak menjadi 0. Kemudian mengubah tipe data dari kolom status akademik menjadi integer karena sebelumnya status akademik ini adalah objek atau bisa dibilang string dengan cara df2 kemudian status akademik sama dengan df2 status akademik as type in, yaitu digunakan untuk merubah menjadi integer. Kemudian untuk mengeceknya kita menampilkan df2 titik info. Hasilnya terlihat pada status akademik dtype-nya telah berubah menjadi integer 4 yang sebelumnya adalah objek atau string. Kemudian untuk memisahkan independent variable dan dependent variable digunakan df2 drop status akademik axis 1, yaitu menampung X yang kecuali status akademik, karena status akademik ini adalah dependent variable, yaitu nanti akan ditampung pada Y df2 status akademik, kemudian menampilkan shape-nya X shape lalu Y shape untuk menampilkan jumlah baris dan kolom variabel dependent dan independennya. Kemudian transformasi data agar lebih efisien dalam proses data mining dan mungkin juga agar pola yang dihasilkan lebih mudah dipahami. Metode ini menggunakan normalisasi dan min-max scaler, yaitu dengan perintah scaler sama dengan min-max scaler, kemudian X-nya yang tadi kita masukkan kolom-kolom tadi dengan kolom-kolom X dengan perintah pd data frame scaler fit transform X, kolomnya X sama dengan X kolom dot value, kemudian menampilkan hasil dari X-nya, yaitu semua fitur atau kolom yang independen yang telah ternormalisasi dengan menggunakan metode min-max scaler. Kemudian baris selanjutnya yaitu membagi dataset menjadi training dan testing set, yaitu dengan shortcode x underscore train, x underscore test, y train, y test sama dengan train test split, x y test size sama dengan 0.2, random underscore state sama dengan 0. Baris selanjutnya
model sama dengan Gaussian NB. Ini untuk mengaktifkan atau memanggil atau membuat fungsi klasifikasi naive Bayes. Kemudian model titik fit X-train, Y-train untuk memasukkan data training pada fungsi klasifikasi naive Bayes. Kemudian yaitu menentukan hasil prediksi dari X-test, yaitu Y-pred sama dengan model titik predik buka kurung X underscore test tutup kurung Y-pred dengan hasil sebagai berikut. Matrix array. Kemudian baris selanjutnya yaitu np.array y-test digunakan untuk menampilkan hasil prediksi dari y-test dengan hasil sebagai berikut. Kemudian membuat perhitungan prediksi confusion matrix, yaitu dengan source code cnf underscore matrix sama dengan confusion underscore matrix y-test y-pred cnf matrix dengan hasil array yaitu 9800283. Kemudian untuk menampilkan grafik dari confusion matrix sebelumnya adalah dengan kode import matlib pilot as plt import sibon as sns untuk menampilkan plot dan heatmap-nya. Kemudian untuk memberikan label kita adalah label sama dengan 0,1. Kemudian figur untuk the subplotnya adalah fit x sama dengan plt titik subplot. Kemudian tick mark sama dengan np.arrange line label. Kemudian plt x tick mark x label dan plt y tick mark label. Membuat heatmap berdasarkan configuration metric menggunakan SNS, yaitu dengan SNS heatmap dalam kurung PD titik data frame, kemudian CNF matrix yang kita hitung sebelumnya, kemudian ANAP true, CMap, FMT sama dengan G. Kemudian untuk menampilkan keterangan labelnya adalah bisa dengan x-axis set label position top untuk menaruh label pada posisi ke atas. Kemudian untuk memberikan judul yaitu dengan plt titik title dalam kurung confusion matrix y sama dengan 1.1 untuk memberikan jarak. Kemudian plt.y label untuk memberikan nama dari label prediksi, kemudian plt x label aktual untuk memberikan label dari aktual yang tampilannya akan menjadi seperti berikut. Kemudian untuk menampilkan koefisien untuk masing-masing dari fitur yang terdapat pada train set digunakan form scalan titik model selection import kvote, kemudian cv kvote sama dengan n split 10, random state sama dengan 0, dan shuffle sama dengan true. Kemudian score-nya sama dengan cross false score dalam kurung model x, y, kemudian scoring-nya adalah tipenya akurasi, kemudian CV sama dengan adalah CV yang seperti perhitungan sebelumnya dari variabel sebelumnya, kemudian njob sama dengan min 1. Kemudian untuk melihat hasilnya kita gunakan print score dan tergenerate hasil dari koefisien berikut. Kemudian untuk menghitung tingkat akurasi digunakan akurasi sama dengan cross false score, kemudian model XY, kemudian scoring, CV, kemudian CV. Kemudian menghitung akurasi berdasarkan
tingkat presentasinya dengan perintah print akurasi dengan titik format round akurasi min dikali 100. Kemudian selanjutnya juga sama, presisi, tinggal diganti tipenya doang, variabel precision, kemudian scoring menjadi precision weight, kemudian yang dihitung menjadi data yang dihitung menjadi precision, dan seterusnya dengan recall dan F1, sehingga menghasilkan akurasi yaitu 96,07% dan presisi 96,25% dan recall 96,07% dan F1 dengan 95,18%. Kemudian selanjutnya adalah menghitung nilai ROC atau Receive Operator Characteristic dan AUC area under the curve, yaitu dengan forms sklearn.matrix import ROC underscore curve kemudian koma AUC, kemudian false positive rate dan true positive rate, kemudian thresholdnya sama dengan ada ROC curve dalam kurung Y-test dan Y-prep. ROC AUC sama dengan AUC dalam kurung false positive rate, true positive rate. Dan untuk menampilkan hasilnya adalah dengan print round ROC AUC 3, yaitu untuk membulatkan hasil dari ROC AUC menjadi 3 desimal, 3 koma, yaitu 0,765. Kesimpulan dari uji data tes ini yaitu untuk memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik menggunakan algoritma Naive Bayes. Terus dataset digunakan berjumlah 1.500 data mahasiswa, data dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan metode train test split. Setiap data memiliki informasi seperti nilai, kehadiran, dan atribut pendukung lainnya. Algoritma dan evaluasi model dikembangkan dengan algoritma Naive Bayes. Evaluasi pertama menggunakan confusion matrix. Hasil confusion matrix yaitu true negative TN sama dengan 9 mahasiswa diprediksi tidak lulus dan benar tidak lulus. False negatif sama dengan 0. Mahasiswa diprediksi tidak lulus tapi sebenarnya lulus. Berikut video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice bang.